bihi fu'adak. Dengannya kami mengokohkan hati dan pikiran. Bayangkan Rasulullah SAW sudah berdakwah selama 11 tahun. Dan tahun ke-11 itu rasanya mentok. Di Mekah, ini siapa lagi yang bisa diajak masuk Islam? Hitungannya logis itu sudah gak masuk. Kayak sudah gak ada yang bisa diajak masuk Islam di Mekah saat ini. Beliau pergi ke Taif. Di Taif diusir, dilempari batu, dikejar-kejar, sampai harus balik lagi ke Mekah. Jadi itu tahun ke-11 mentok. Penyiksaan kepada para sahabat sampai di level tertinggi. Ada sahabat yang disiksa sampai mati. Nabi SAW bahkan sudah mendapatkan gangguan pribadi yang parah. Sujud kepala beliau diinjak oleh orang Quraisy. Ketika rukuk lehernya dijerat dengan tali. Ketika sujud lagi dituangkan isi perut unta dan seluruh kotorannya ke dada dan kepala beliau SAW dihardip di depan umum dan sebagainya. Luar biasa berat tahun ke-11 itu. Rasanya mentok. Ya Allah, berat ya Allah. Para ulama mengatakan pada tahun ke-11 itu justru banyak turun surah-surah yang di dalamnya ada begitu banyak kisah para nabi dan rasul sebelum beliau. Dan salah satu surah yang turun di tahun ke-11 Bi'sah itu adalah surah Nuh. Bayangkan Anda 11 tahun berjuang rasanya mentok. Lalu Allah cerita, ini loh Muhammad, ada orang berjuang. Rabbi ini ta'autu qawmi layla wa nahara. Ya Allah, aku sudah menyuruh kaumku siang dan malam. Udakwai mereka sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kuseru mereka dikala sendiri maupun dalam kumpulan. Segala metode sudah kutempuh, sudah kulakukan. Walam yazidhum du'a illa firara. Tapi seruanku tidaklah menambah mereka selain tambah lari menjauh. Berapa lama Nuh alaihi salam berdakwah? Quran menyebut 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Maka Anda bisa bayangkan, ya Allah aku berjuang 11 tahun, capek ya Allah. Lalu Allah cerita, ada hambaku berjuang 950 tahun dan dia tidak menyerah. Maka seperti apa rasanya Rasulullah SAW mendapatkan hal yang semacam itu? Sebuah cambukan yang luar biasa. Maka beliau pernah menyampaikan, sayabat Hudud wa akhwatuha, surah Hud dan saudari-saudarinya. Saudari-saudari surah Hud artinya surah-surah yang bertajuk kisah para nabi dan para rasul, telah membuatku berubat. Sayabat Hudud wa akhwatuha, surah Hud dan saudari-saudarinya telah membuatku berubat. Maknanya seakan-akan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah itu sangat berat untuk beliau. Lecutan semangatnya sangat intens kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita akan keliru, boleh jadi kita akan salah, bahkan juga dalam mengamalkan kita menjadi bingung. Tetapi begitu kita kemudian mengkaji sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun asbabul nurul bisa terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi dari apa supaya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya, itulah makna wa Qur'an sebagai kafir Abu Bakar. Seorang itu minta bahasa Indonesianya minta mencatat dengan teliti bahwa ternyata yang paling diutamakan Allah untuk menjadi syuhada, gugur syahid fisabilillah itu para qurra, para hufaz, para ahli Quran. Itu kalau ikut jihad syahidnya cepat. Nasib dosanya kan hiwangnya kalau yang dosanya banyak oh ya susah untuk diterima gugur sebagai syuhada, itu tidak mudah. Tapi para qurra itu banyak sekali yang mudah sekali gugur gitu. Maka saya tidak pernah khawatir. Beliau kemudian mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar ini kalau begini cara itu sebagian pelata kemudian mendukungnya
karena Allah mencelanya dan menyebutnya sebagai lahul hadis, maka cenderung dihukumi sebagai haram. Tetapi sebagian ulama lain kemudian mengatakan dan sebagainya. Kalau dia memuji zina, memuji apa? Atau bahkan mengajak kepada kesyirikan selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas jatuh hukumnya jilbab-jilbab putih pernah ada mazhab itu hurufnya bukan huruf Jawa tapi huruf Arab. Pegon buku yang tulis atas perintah atau bahasa Jawa yang di Jawa. Jadi kalau Islam itu dengan Jawa meskipun waktu lihat dan calon sambel sambelnya pun sambel percaya ada sakit. Kalau selera kayaknya deket-deket itu bahaya. Nah, dikatakan dalam tafsir sekarang Yeremia, Yeskiel, David, kemudian Samuel, Daniel, itu nama-nama nabi semua. Tapi ya nggak usah bikin sial. Namanya Yeskiel itu nama nabi. Nama-nama nabi ya, masya Allah banyak sekali nabi, gitu ya, yang ada pada saat itu. Nabinya banyak, nabinya banyak. Maka orang Inja'ala fikum anbiya. Terjemahan dari Imratul Aziz adalah oknum istri pejabat. Oknum istri pejabat karena dia masih punya mantu, maka Allah tidak membuka namanya. Kan kita tahu nama Zulaikha bukan dari Quran. Allah nggak nyebut nama. Kenapa? Karena dia masih punya malu. Apa buktinya punya malu? Sebelum budaya Yusuf, dia tutup pintu-pintu. Wa balaqatil abwab, dan dia tutup pintu-pintu. Berarti masih punya malu. Kalau nggak punya malu, tabat ada abi lahabi wa tab. Disebut namanya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Mosok paman sendiri nyerang keponakan, membulinya di depan umum, nyalah-nyalahin, jelek-jelekin, padahal keponakannya nggak pernah salah apa-apa sama dia. Itu kan nggak punya malu. Maka sama Allah Subhanahu wa taala disebut namanya. Tapi kalau ini karena tutup pintu Imratul Aziz, dia itu oknum istri pejabat. Digosipin di ibu-ibu dan wanita dan PKK kerajaan Mesir. Qasyabafa'uba, ya Allah, ada istri pejabat tinggi kok ya begitu, seleranya rendah amat, sama budaknya tergoda. Kata Imratul Aziz, belum lihat sih budak saya kayak apa. Pulang ke rumah, kasih pisau, kasih buah. Yusufnya suruh lewat di tengah. Baru lihat sekali, mengiris jari-jari. Dan itu mirisnya itu bukan begitu, tetapi karena aidiyahunna itu pusat dada di tas ya. Sehingga kemudian sifatnya sehingga Imratul Aziz puas. Tuh kan, baru lihat sekali, udah miris jari. Nah sayang, lihat tiap hari. Masuk kriminalisasi kedua, betul-betul masuk penjara. Di
di penjara ketemu 2 orang tetap didakwai. Titip pesan sama yang selamat jadi pelayan kerajaan, nanti tolong sebut kasus saya. Lupa temannya ini, lupanya 7 tahun. Coba bayangin, lupa, dibikin lupa sama setan 7 tahun. Tapi skenario Allah pula, Yusuf ditampilkan saat negara genting perlu ahli ekonomi untuk mengatur ekonomi. Jadilah dia tampil di permukaan menjadi menteri negara, ngurus peranda negara, saudaranya gabung, bapaknya gabung. Masya Allah. Maka kisah Yusuf, kata Imam Hasan al-Basri, fadilahnya adalah menguatkan hati. Kata Imam Hasan al-Basri, setiap kali hidupku sumpek, rasanya sempit, susah, penuh dengan apa istilahnya sekarang, kegalauan, keresahan, kegelisahan, kebaperan, dalam move on dan lain sebagainya. Maka aku baca surah Yusuf. Dengan membaca surah Yusuf, maka hatiku menjadi lapang. Ujianku ternyata tidak apa-apa dibandingkan Nabi Yusuf. Ya karena gantengnya juga tidak ada apa-apanya. Jadi ujiannya juga tidak seberat dan gampang. Hati-hati yang ganteng, banyak ujian. Yang ke-8, terakhir dari fadilah belajar kisah-kisah Rasulullah SAW dalam sirah adalah untuk menemukan ibrah dari kisah-kisah terbaik yang sangat luar biasa. Kehidupan manusia paling utama. Al-Quran yang berjalan, sunnah yang bercahaya. Rasulullah SAW seperti firman Allah dalam surah Yusuf tadi ayat ke-111, laqad kana fi qasasihim ayatun li ulil albab. Nah, yang ke-6, yang ke-7 tadi sebenarnya pemahamannya di surah Yusuf ayat 108. Katakan hai Muhammad, inilah jalanku, yaitu jalan dakwah, seperti jalannya Nabi Yusuf yang berliku-liku. Ad'u ilallah, aku berdakwah menyeru ke jalan Allah, ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang besertaku, berarti ada amal jama'i. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Jangan sampai berdakwah malah membuat orang lari dari jalan Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan jangan sampai berdakwah malah menjadikan orang menjadi berbuat syirik dalam bentuk kultus kepada dai-nya. Jadi jangan sampai niatnya berdakwah yang terjadi anak buah memuja gurunya, pemimpinnya, dan sebagainya melebihi apa yang seharusnya. Dan syirik dalam bentuk wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu ismin bima ladaihim farihun. Dan menjadi orang musyrik itu ternyata bukan hanya dalam bentuk menyembah berhala, tetapi janganlah kalian termasuk orang musyrik, orang-orang yang membagi-bagi agamanya, memecah agamanya. Kemudian mereka bergolong-golongan. Setiap golongan hanya bangga dengan apa yang ada di golongannya. Ini termasuk
tanda kemusyrikan. Meskipun mungkin melabelkan diri beragama Islam. Gejala ringan adalah membagi-bagi agama menjadi tema-tema tertentu. Seakan-akan agama isinya hanya itu. Membicarakan agama, topiknya selalu contoh. Satu tema, bicarakan agama, isinya tentang sedekah. Terus, seakan agama ini isinya hanya sedekah. Membicarakan agama konteksnya hanya membicarakan tentang agama Islam. Sunnah dan bid'ah terus. Membicarakan agama kemudian konteksnya hanya zikir terus. Membicarakan agama kemudian dia hanya mengangkat satu topik itu terus, sehingga orang memahami oh agama itu cuma itu. Bicarakan agama cuma satu isu saja. Lalu dengan itu jadilah dia bergolongan. Oh agama ini solusinya cuma satu. Semua masalah solusinya sedekah. Semua masalah solusinya zikir. Semua masalah solusinya khilafah. Semua masalah solusinya tarbiyah. Semua masalah solusinya amal usaha. Semua masalah solusinya ya rukun iman, rukun Islam, rukun tetangga. Rukun tetangga itu tahlilan, manakiban, ya sinan, macam-macam. Hanya karena satu. Dan orang kemudian memahami agama itu cuma itu. Ini berbahaya. Maka harus syamil, menyeluruh. Jika kemudian kita membahas tentang din supaya tidak terjadi ya faraqudinahum wa kanu syi'an kullu muslim bima ladayhi farihun. Nah, bagaimana manhaj dakwah Rasulullah SAW? Itulah yang akan kita temukan di dalam sirah. Kita mau berdakwah, berjuang di jalan Allah ini, rujukannya adalah sirah Nabi SAW. Tadi yang ke-8 terakhir menemukan Ibrahim. Satu-satu terbaik itu sudah sangat kita pahami kondisi. Ini 8 keutamaan belajar sirah Nabi SAW. Tapi judul hari ini adalah tentang kisah Nabi dalam catatan sejarah. Jadi bagaimana perhatian para ulama tentang sirah? Ini kita singgung sebagai materi utama hari ini. Dan tadi mukadimah karena nyambung materi sebelumnya. Tapi mukadimah itu boleh lebih panjang daripada kitab aslinya gitu. Seperti kitabnya Ibnu Khaldun. Bahwa sirah ini perhatian utama para ulama sejak dulu. Di masa para sahabat, baik Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas maupun Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami membacakan maghazi Rasulullah, membacakan kepahlawanan Rasulullah kepada anak-anak kami, senyampang kami ajari mereka Al-Quran. Di kurikulum anak-anak sahabat Nabi itu 2. Kurikulum utama putra-putri sahabat Nabi itu cuma 2. 1 Quran, 2 sirah. Quran, sirah. Quran, sirah. Quran, sirah. Menghafal Quran, dengerin cerita sirah. Itulah yang menjadi kurikulum utama putra-putri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat itu. Maka perhatian para ulama dalam mencatat peristiwa sirah pun ya ini seiring dengan pencatatan hadis. Pada abad pertama Hijriyah di masa Umar bin Abdul Aziz, maka Imam Az-Zuhri mulai menulis hadis-hadis Nabi SAW. Sebelum itu para ulama mentabukan menulis
selain Quran. Kalau bukan Quran gak usah ditulis. Yang utama itu yang ditulis adalah Quran. Agar jangan sampai Al-Quran ini kemudian termasuki yang bukan Quran. Tetapi begitu mushaf kemudian populer, banyak orang punya mushaf. Berarti sekarang nulis hadis sudah aman. Kenapa? Karena orang tidak akan menganggapnya bagian dari Quran. Maka di masa Umar bin Abdul Aziz, di Imam Az-Zuhri lah mempelopori penulisan hadis. Ketika penulisan hadis ini populer, muncul ulama-ulama hadis seperti yang kita kenal, ya, dari Imam Malik, ya, pada zamannya, kemudian ke generasi Imam Ahmad, ke generasi Imam Al-Bukhari, ke generasi Imam At-Tirmidzi, next tobakoh generasi demi generasi. Maka kemudian disadarilah perlu menulis riwayat-riwayat dan rijal-rijalnya ini untuk verifikasi. Kalau ini hadis ada jalur sanadnya, maka tentu harus dicatat siapa yang terlibat di dalam jalur periwayatan itu dan seperti apa kepribadiannya, supaya dipastikan ini tidak ada pemalsuan dan tidak ada penyimpangan dan tidak ada kesalahan. Tidak ada pemalsuan, tidak ada penyimpangan, tidak ada kesalahan. Kalau pemalsuan maksudnya yang disengaja, penyimpangan janjane mau ingin mempergawe lain gitu ya. Kesalahan mungkin karena ada ketidakdisiplinan dan periwayatan. Itu jangan sampai terjadi. Makanya kalau Imam Al-Bukhari sekali di dalam mencantumkan siapa yang akan dimasukkan hadisnya dalam kitab beliau. Al-Bukhari hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis yang dimasukkan dalam sahih beliau kurang lebih cuma 7.000. Diseleksi dari 1 juta cuma ditulis 7.000. Karena kalau mau menggugurkan itu, jenengan manggil ayam, terus gak ngasih makan, sama Imam Bukhari dicoret. Orang ini pernah membohongi binatang, coret. Tidak layak hadisnya diambil. Kenapa? Pernah membohongi binatang. Maka periwayatan tentang tokoh-tokoh menjadi satu tema spesifik. Tokoh itu kemudian sejak zaman sahabat, maka menulis biografi para sahabat. Ketika disadari menulis biografi para sahabat, maka ada kesadaran menulis secara khusus kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah. Kemudian awal sirah ini biasanya disebut Kitabul Maghazi atau kitab. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya mau kasih giveaway menuju 1000 subscriber bagi kamu yang mau pulsa dan saldo dana 20.000. Saya mau bagi-bagi untuk 100 orang. Jadi syaratnya pertama, subscribe channel Motivator, channel The Adnan, dan channel Miraculous Manual. Dan yang kedua, follow sosial media Motivator di Instagram, TikTok, dan Twitter. Dan yang ketiga, like serta komen setiap video yang ada di 3 channel tersebut. Kemudian kamu screenshot komen kamu kirim DM ke Instagram ya. Bukti screenshotan kamu sudah komen, sudah subscribe, sudah follow. Oke, itu aja.
Nanti pengumuman pemenang akan diumumkan dalam satu video setelah mencapai 1000 subscriber. Terima kasih, enjoy.